Masih ada sisa 4 bulan. Sisa 4 bulan. Bisa buat nabung, langsung bawa lari anak orang. Bawa lari anak orang, tiba-tiba nikah aja tiba-tiba gitu kan, ada 4 bulan waktunya. Oke, jadi catat jam 5 sampai 9 pagi. Iya, itu pada saat yang terkuatnya. Ciwi-ciwi yang mau dilamar pacarnya, ajakin begadang. Jam segitu Ciwi-ciwi yang mau melamar pacarnya, suami istri yang pengen punya anak, atau ciwi-ciwi yang pengen menjebak cowoknya. Menjebak cowoknya. Ini otaknya kriminal banget sih. Hai. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Reni Fudo, dan rekan gue kali ini adalah sering dipanggilnya apa? Lebih nyaman dipanggil apa? Gita aja. Ingat ya, lain kali kalau teman-teman ketemu di jalan panggilnya, "Woi, Gita aja." Nah, itu bercanda bapak-bapak. Nah, sekarang kita ini akan berusaha, kita deketin dulu nih. Nggak apa-apa, biar eksis dulu. Biar beneran kerja kita ngebuat podcast. Biar kelihatan kerja ya? Biar kelihatan podcast beneran. Gitu kan ya, dengan modal seadanya kelihatan beneran. Apa kabelnya nyambung beneran kok stationnya, beneran kok. Ini bukan ijazah, tenang aja. Gak usah buka kartu. Nyambung beneran, perlu dilihatin kameranya. Gimana? Jadi hari ini kami berdua akan menjelentrehkan. Oh, ini bahasa baru. Iya, menjelentrehkan tren-tren bulan Juni, tapi kali ini agak beda nih. Karena apa? Kita pakai pendekatan astrologi yang beneran. Bukan ramalan zodiak, bukan berarti yang sebelah salah. Kita juga pernah ngelakuin sebelumnya. Ya, sebelumnya kan kita kan ramalan zodiak, 12 zodiak, Aries, dari Aries sampai Pisces. Tapi kali ini karena sudah banyak channel-channel lain yang sudah melakukan hal yang sama, dari channel A sampai channel Z, ribuan channel sudah melakukan hal yang sama, jadi ada baiknya kita mencoba hal yang baru, yang berbeda, dan lebih sulit ditiru kalau itu sampai ditiru. Lebih sulit, bukannya nggak bisa, bisa. Tapi sulit. Oke. Kenapa sulit? Mesti belajar dulu. Belajar kemana? Ke Akademi Mahesa Gandari. Nyambung langsung promo cepat, saudara-saudara. Gimana caranya? Gak apa-apa. Dan kebetulan lagi ada pendaftaran ya, Paul? Iya, batch 3. Batch 3. Jangan lupa. Ingat. Jangan lupa daftar supaya bisa meniru acara ini lagi. Dan uniknya kan orang-orang tuh selalu tahu horoskop tuh cuma kayak kenapa sih ini kok lagi nyebelin banget ya orang-orang, kenapa sih ini lagi masuk season Gemini gitu-gitu doang. Iya. Di sini beda. Jadi yang kita bacakan kali ini bukan spesifik zodiak. Aries sendiri gimana, Taurus sendiri gimana, tapi kita langsung baca momentumnya secara umum tuh gimana. Secara umumnya, momentum saat yang tepat gimana. Buat teman-teman misalnya mau apply kerjaan, mau melamar orang, yang mau melamar pasangan, mau bersilat lidah maksudnya. Bersilat lidah, tadi kayak bahasa apa? Menjelentrehkan, nah itu 10 kali itu silat lidah. Sat, nikung pacar orang. Sat, nikung, ngedrift, ngepot gitu kan. Merekam gitu ya. Tonton dari awal sampai habis, catat kalau perlu supaya nanti dapat waktunya yang tepat tuh kira-kira kapan. Karena kita kan kali ini tentang horoskop ini kita akan melihat posisi planet di angkasa dan dampak ke kita seperti apa. Jadi kita nanti buat analisa, dan bagusnya gua sudah cukup menginvestasi waktu di mana tanggal yang gue ucapkan di sini itu sudah disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian barat. Jadi tidak meleset harinya. Itu sudah dijaminan tidak meleset harinya. Gitu ya. Kalau kebanyakan astrologer kan dapatnya kan dari luar negeri sana. Iya, betul. Kadang-kadang tuh suka meleset nih 1-2 hari nih. Nah, kalau di sini hilalnya belum kelihatan gitu. Iya, hilalnya belum kelihatan. Bulannya belum kelihatan gitu kan. Nah, kalau di sini ya gue sudah menyesuaikan supaya waktu sini, supaya tanggal yang sini pun juga cenderung lebih akurat, gitu ya. Ini kali ini pertama kali, pasti pada penasaran kayak gimana maksudnya, yang dari tadi kita meracau nggak jelas dari A sampai Z, gimana sebagai, yuk kita lihat saja. Ya, sekarang kita akan membacakan horoskop untuk bulan Juni 2022. Kayak gimana tuh Juni 2022? Sambil lo contekan, karena saya juga nggak hafal. Iya. Gitu ya. Saya juga punya contekan. Oke.
Secara overview. Ya, tanggal-tanggal berapa aja sih kok? Ada apa aja sih? Ya, nanti kita overview dari awal sampai akhir. Berikut, habis itu nanti kita baru jelasin satu persatu. Oke? Ini di bulan Juni, pada tanggal 4 Juni, ada namanya fenomena Mercury goes direct di Taurus. Artinya kemarin-kemarin, retrograde nih, Merkurinya mundur nih, banyak miskom. Nah, tiba-tiba sekarang sudah muncul, sudah jalan normal lagi. Kemudian bulan 6, tanggal 6 Juni, Saturn retrograde di Aquarius. Satu Mercury retrograde udah beres, Saturnnya sekarang yang Ya, retrograde. Kemudian tanggal 10 Juni, Mercury di Taurus, trend Pluto di Capricorn. Tanggal 12, Venus konjung Uranus di Taurus. Tanggal 13, Mercury masuk ke Gemini. 14 Juni, ada bulan purnama di Sagittarius. 16 Juni, matahari di Gemini, trine Saturn di Aquarius. Di hari yang sama, matahari di Gemini juga square Neptune di Pisces, gitu ya. Kemudian tanggal 20 Juni ada Mercury di Gemini, sextile Jupiter di Aries. Kemudian 21 Juni itu ada dua. Matahari masuk Cancer. Ya karena memang sudah mulai masuk Cancer. Kemudian 21 Juni juga ada Venus di Taurus, trine Pluto di Capricorn. 23 Juni Venus masuk ke Gemini. Itu mau bagus. Nanti dikasih tahu kenapa. Venus masuk ke Gemini itu bagus. Ngemeng-ngemeng dapat pacar. Gitu. 27 Juni Mars di Aries, sextile Saturn di Aquarius. Nah, 29 Juni itu ada 4 yang paling ini. Ada 4 fenomena. Ada 4 fenomena Iya. itu. Bulan baru di Cancer. Neptune retrograde lagi di Pisces. Berarti selain Saturn, Neptune yang retrograde di Pisces ya. Matahari di Cancer, square Jupiter di Aries, gitu ya. Dan kemudian Venus di Gemini, sextile Jupiter di Aries, gitu ya. Itu tadi overview-nya. Banyak. Tapi kita uraikan satu persatu. Buat yang belum tahu kan ada. Nanti ada itu. Nanti akan ada istilah-istilah ini maksudnya apa sih? Nanti ada masuknya apa, nanti ada juga kalendernya, nanti juga ada penjelasannya di layar nanti ada kok. Oke. Kita mulai dulu ya. 4 Juni Mercury direct di Taurus. Artinya begini kalau kita bisa ngeliat ya. Mercury kan kemarin kan retrograde katanya kan banyak miskomnya. Kemudian barang-barang elektronik katanya suka pada error, email-email suka macet, suka nggak dapet. Contohnya kalau saya sendiri juga, kalau di gua sendiri tuh WhatsApp untuk anak saya, WhatsApp itu tanggal berapa, nyampe di gua itu 2 minggu kemudian. Oke. Padahal itu WhatsApp group. Padahal itu WhatsApp group. Oh itu ya kok ya? Iya, WhatsApp group, bukan pribadi, WhatsApp group. Nyampe nya 2 minggu kemudian. Nah, tapi kalau sekarang karena tanggal 4 Juni ini Mercury direct di Taurus, yang artinya komunikasi sudah nggak error-error lagi, lebih terarah lah. Miskomnya tuh berkurang jauh. Nah, tapi menurut kita gimana? Diajukannya lebih gimana? Hah, dianjurkannya? Dia malah ketawa. Iya, kan Mercury itu kan apa ya kok? Planet yang merepresentasikan komunikasi gitu. Sedangkan Taurus kan konvensional. Ya lebih baik ya dianjurkan untuk mengkomunikasikan ide-ide yang konvensional, betul. Ide-ide yang istilahnya tuh yang dalam tanda kutip ini pasti jalan, pasti ada gitu ya. Pasti jalan, pasti ada. Yang hanya aneh-aneh mengkomunikasikannya. Jadi kalau mengkomunikasikan yang terlalu eksentrik, terlalu melawan arus, kemungkinan besar sih nggak terlalu diterima orang sih ya. Bisa diartikan ini nggak sih Pak? Mendingan ide-ide yang old fashion way aja gitu. Old fashion way boleh. Dan sebisa mungkin selain old fashion way, idenya itu adalah ide-ide yang ada bentuknya, ada barangnya. Jadi contohnya misalnya mau jualan apa? Mau jualan baju. Ada bajunya. Ada bajunya beneran. Misalnya kalau mau jualan apa lagi? Misalnya jualan perhiasan, jualan kosmetik, jualan makeup. Ini ada barangnya. Nah, berarti tidak dianjurkan dropshipping gitu-gitu ya Pak? Dropshipping selama dropshipping ada bendanya boleh. Yang tidak dianjurkan misalnya kita mau mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan yang tidak ada wujudnya. Contohnya. Tuyul, enggak? Ya tuyul. Tuyul. Kemudian ya, sorry orang-orang kripto kalau buat invest ketika ada yang ngomong-ngomong sebenarnya kurang dianjurkan buat ngomong-ngomongin tentang apa sih misalnya tentang presentasi tentang soal kripto, presentasi soal gimana. Bukan berarti tidak menguntungkan, tapi waktunya selama Mercury di Taurus belum waktunya. Begitu ya. Nanti pada saat di Gemini pada saat di Gemini deh baru mendingan. Tapi kalau sekarang Taurus
Kalau soal komunikasi, orang lebih suka menerima hal-hal yang ada wujudnya, nyatanya, bukan yang halu-halu juga, Bukan yang halu-halu. gitu ya. Ini ada perkiraannya nggak sih kok? It will go like sekitar 3 minggu sih. Sekitar 3 minggu. Yang tadi diomongin kripto itu mungkin bisa naik, tapi kalau buat yang mau ngomongin misalnya ngebujuk orang untuk invest di kripto ini, ngebujuk orang presentasi, misalnya invest di koin ini itu mungkin nanti dulu deh. Saran gue sih nanti dulu. Kalau tetap udah ada jadwalnya ya sudah boleh buat. Tapi kalau saran gue sih nanti dulu gitu. Berarti lebih ke kalau kita ngomong ke orang. Ya karena resistensinya bukannya karena nggak bisa, tapi resistensi orang untuk hal kayak gitu tuh jadi masih tinggi lah, masih gede. Resistensi itu masih gede. Ya bukan berarti nggak berhasil, tapi tantangannya lebih gede. Gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa ngomong sih, misalnya kalau buat yang let's say ajuin usaha, di usaha tuh yang ada barangnya, menyatakan perasaan seseorang, ada bendanya. Ada bendanya. Misalnya, aku suka kamu, ini coklat. Simple aja. Main ke rumah mertua, bawa martabak. Calon mertua. Camar bawa martabak. Atau mungkin kalau sekarang kan misalnya ke Camar juga misalnya di Alfamart kan ada emas 100 ribuan tuh. Oh iya. Nah, ya udah. Nah soalnya taurus tuh berhubungan sama perhiasan juga. Oh iya betul. Ada perhiasan juga, jadi bawa. Ya kalau yang kaya mah ya udah kasih emas ya udah beres gitu. Tapi kan kalau yang buat orang-orang yang ya 9 to 5 nabung juga mungkin butuh disiplin tinggi sekali. Ya mungkin dengan modal emas di Alfamart yang mikro-mikro itu masih bisa. Nah, ini kalau buat yang teman-teman biar tahu aja, buat yang para astrologer, Merkurius direct di Taurus itu terjadi tepatnya adalah 4 Juni jam 3 sore. Jam 3.01 lebih tepatnya. 3 sore 15.01. Ya. Oke, kita lanjut. Baru kelihatan. Ya, gitu ya. Kemudian kita lanjut aja berarti ya. 6 Juni Saturn mulai retrograde di Aquarius. Ini buat yang nggak tahu nih retrograde itu apa sih? Sering denger gitu di sosmed. Retrograde itu kayak begini. Jadi kayak energi planet itu bergerak mundur. Jadi kayak artinya tuh bisa kebalikannya. Jadi misalnya Merkuri kan seringkali melambangkan komunikasi. Melambangkan ya selain komunikasi kan kadang-kadang juga suka dagang. Iya. Tawar menawar. Ketika retrograde artinya kebalikannya, komunikasinya kurang lancar, tawar menawarnya kurang berhasil, banyak salah paham. Gitu. Tuh buat yang belum tahu ya. Nah kalau Saturn kan retrograde di Aquarius. Kalau Saturn itu kan lebih ke batasan, penegak hukum. Misalnya ada wadahnya atau orang yang mengawasi. Kalau retrograde berarti pengawasannya lepas berkurang gitu. Jadi ya kalau ada maling polisinya nggak terlalu peduli gitu contohnya begitu. Itu nggak memberikan inspirasi untuk malingin orang. Makanya agak hati-hati karena ini durasinya 4 bulan. Wow. Iya, retrograde-nya 4 bulan ini. Jadi akan ada tindakan yang melawan arus dan cenderung di potensinya nih ya. Contohnya Saturn retrograde di Aquarius. Itu tindakannya tuh ada yang melawan arus, tapi cenderung diabaikan oleh penegak aturan. Contohnya, orang-orang demo, kemungkinan besar nih polisi ini nggak terlalu nangkepin. Misalnya, meskipun dibilangnya katanya penegak hukum rusa ini, tapi kayaknya nggak akan terlalu gimana-gimana. Atau misalnya, ada suatu yang viral-viral, misalnya orang dilecehkan, orangnya apa, kemungkinan besar nih penegak hukumnya tuh nggak jalan gitu, kurang ngeblank, tetap jalan tapi tidak jalan sebagaimana mestinya. Ini yang mungkin nih sisi jeleknya ya, tapi sisi bagusnya misalnya kalau buat ide-ide yang melawan arus dan ide itu positif, misalnya jual barang yang belum ada yang pernah dijual, jual barang yang kontroversi tapi kontroversi dalam konteks positif, ini boleh karena kemungkinan resistensinya tuh nggak ada, berkurang jauh. Orang tuh nggak kemungkinan dinyinyirin, kemungkinan dijudge-nya itu tuh dikit. Contohnya kayak gimana ya? Oh ya istilahnya kayak rekan saya nih pengen jual produk nantinya,
kemungkinan resistensinya atau dinyinyirin orang tuh dikit gitu loh. Oke. Misalnya begitu. Makanya buat ide-ide baru nggak usah takut untuk nggak diterima masyarakat. Gitu Iya, ya, Ko, ya? cenderung akan diterima. Atau mau tambahan lagi? Enggak sih kok. Iya. Terus ini kan juga Saturn itu kan itu ya kok planet yang merepresentasikan pelajaran hidup gitu. Ya. Mungkin potensi-potensi kayak dapat pelajaran yang agak gitu juga berkurang. Ya? Oke. Basically instan karma, maaf, turun. Agak turun ya. Turun. Belum bisa dicari dulu. Belum bisa dicari. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman misalnya benar sih, tiba-tiba teman di bulan-bulan sebelumnya ada orang kayaknya mungkin kurang agak mungkin jahat atau gimana ke orang lain, tiba-tiba dapat karmanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan lebih cepat dapat karmanya. Kalau sekarang mungkin kok nggak dapat karmanya nih orang-orang ya? Kok kayak tenang-tenang aja hidupnya. Nah itu 4 bulan aja itu. Agak rusak juga. Tenang ya, tenang. 4 bulan tuh kayak begitu. Ini juga kayak nunjukin ya itu kan kalau contohnya kalau bisnis, kalau secara ini. Tapi kalau relasi ya berarti ini justru momen yang tepat kalau buat yang teman-teman relasi ya. Kalau misalnya amit-amit calon mertua nggak suka sama kamu, labraknya sekarang. Maksudnya nekatnya sekarang. Nekatnya sekarang. Karena nggak ada yang nahannya berkurang nih. Oh iya. Kan Saturn itu kan bisa berarti orang tua juga. Jadi kalau mau nekat sama pasangan, bawa larinya sekarang. Bawa larinya sekarang. 4 bulan nih. Atau misalnya nekat, saya maunya sama dia, bapak ibu saya maunya sama dia, saya nggak mau tahu, kalau bapak ibu nggak terima, kawin lari, segala macam gimana, lakukan sekarang. Masih ada sisa 4 bulan. Sisa 4 bulan. Bisa buat nabung, langsung bawa lari anak orang. Bawa lari anak orang, tiba-tiba nikah aja tiba-tiba gitu kan ada 4 bulan di waktunya. Oke. Gitu ya. Retrograde itu buat para astrologer yang beneran, mulai retrograde-nya itu tuh sekitar kan tanggal 6 Juni. Kita lihat jam 4.47 pagi. Jam 4.47 pagi. Jam 4 lewat 47 menit pagi. 10 Juni berarti ya. 10 Juni. Ada apa tuh kok 10 Juni tuh? Merkuri di Taurus, trine Pluto di Capricorn. Merkuri di Taurus, trine Pluto di Capricorn. Buat yang belum tahu trine itu apa sih? Ini maksudnya kenapa ada 2 planet gitu? Ya berarti 2 planet itu saling berkolaborasi. Untuk kalau trine itu artinya adalah ada harmoninya, ada harmoni dari 2 energi yang berbeda maupun yang sama, tapi tetap ada harmoninya di situ. Jadi itu kan kalau bahasa teknisnya. Tapi kalau bahasa ininya kita ngomongnya ketika ini terjadi, intinya ide yang konvensional, Merkuri di Taurus tadi, ide sebatas mungkin konvensional, cenderung bisa diterima di lingkungan kerja. Pluto di Capricorn kan transformasi lingkungan kerja soalnya. Ini bisa diterima di lingkungan kerja. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya kerja kantor, kemudian dengan semangat membaranya, semangat milenial yang membara, pengen merubah lingkungan kantor menjadi lebih baik, lakukan dari hal-hal yang konvensional, yang sederhana tapi ada maknanya, sederhana aja, nggak usah mikir-mikir gede dulu. Jadi ya memang perubahan dalam lingkungan kerja bisa dimulai dari hal yang kecil, misalnya tuh kalau lingkungan kerjanya ternyata nggak akrab, mungkin bisa dilakukan dari hal kecil, misalnya buang sampahnya jangan di tong sampah sendiri, tapi di tong sampah punya temen. Oke. Tujuannya biar ke meja teman gitu. Ini sih numpang tong sampah. Hampir mikir, ayo kita bikin acara di luar rumah gathering gitu. Aku hampir mikir. Nggak usah gede-gede lah, tiba-tiba kecil-kecil aja, misalnya kalau lagi malam-malam lagi lembur, tiba-tiba cup nih buat teman, sajin cup nih gitu ya. Sajin cup nih. Kemudian misalnya kalau ada yang lagi ngantuk, inisiatif aja beli kopi kalengan. Ingat ya, kalau kopi jangan instan. Ingatlah untuk minum di kopi rekan dia. Sinekar kopi. Lihat Instagram. Nyambungnya ke situ. Ada bentuknya tuh kok. Ada bentuknya kan? Iya kan, dianjurkan. Kan dianjurkan dari sesuatu yang kecil. Mulailah dari 1 kantong biji kopi, kita buat kopi untuk orang lain. Untuk beli di Sinekar kopi. Iya. Ada nggak hubungannya sih dengan semua yang tadi Koko jelaskan di tanggal 10 Juni itu? Bagusnya ngapain yang terkait dengan ideologi dan kalaupun memang intinya sih gini, kalaupun kita mau melakukan sesuatu, tetap sesuai dengan within atau di dalam dengan prinsip yang kita pegang. Jangan melanggar prinsip,
jangan melanggar nilai-nilai. Intinya jangan yang melanggar suara hati lah, melanggar moral, melanggar norma, itu sebaiknya jangan. Oke. Intinya kamu bisa berubah dengan inisiatif-inisiatif yang main aman. Gak beda nih inisiatif yang main aman nih. Oke. Itu bisa berubah. Di 10 sampai 11 Juni ini cenderungnya adalah kalau kamu lagi bertengkar mungkin sama teman atau ingin mempererat hubungan, sebaliknya mempererat hubungan dengan temanmu, dengan sahabatmu, atau dengan ya pasanganmu, lakukan dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil, efek ini jauh lebih gede ketimbang berpikir yang luar biasa besar, tapi hasilnya ternyata luar biasa tidak terlihat. Misalnya GoFoodin makanan gitu ya. GoFoodin makanan, nggak usah mahal-mahal, GoFoodin catai, obses. Boleh sebut merek? Boleh lah. GoFoodin sebentar kopi, GoFoodin ya itu ya, GoFoodin itulah apa sih lupa namanya? Bir peletok ya. Bir peletok. Bir peletok, bukan peletok itu. 10 Juni ini terjadi jam 12 siang. Jam 12 siang. Waktu tepatnya. Buat yang astrologer beneran pengen coba ini waktu detailnya ada jam 12 siang. Yang detail beneran ya, sampai ngeliat itunya, pengen lihat chartnya kan. Makanya untuk jadi beneran harus daftar ke bisa begitu. Begitu layaknya kita baca astrologi beneran, mengelola kopi juga harusnya bener-bener kopinya. Baca kopi hanya di senekar kopi. Oke. Ini udah berarti kok ya yang tanggal 10 Juni Mercury in Taurus trine dengan Pluto in Capricorn. Betul. Terus tanggal berikutnya tanggal berapa tuh kok? 12 Juni. Ada apa tuh kok? Venus konjang Uranus Taurus. Jadi Venus dan Uranus seakan-akan tuh jadi satu garis. Di Taurus. Intinya dua energi berkombinasi bergabung menjadi satu. Venus itu kan planet kecantikan. Taurus juga kebetulan planet barang, planet materi, dan juga sesuatu yang beauty-beauty. Jadi Venus dan Taurus sebenarnya tuh saling mendukung lah, Venus di Taurus ini. Karena bidangnya sama. Kebetulan ada konjang Uranus nih, sesuatu yang berhubungan sama teknologi, sesuatu yang instan, yang spontan. Tapi yang paling kita tekankan adalah teknologinya ya. Makanya, gue berani bilang, tren dagang online, trennya, untuk benda-benda berwujud, terutama benda-benda yang cantik, yang indah, yang bling-bling, yang glamor-glamor, termasuk ini, cenderung meningkat, termasuk tren untuk sumbangan, terutama sumbangan baju, pakaian-pakaian layak pakai. Oke. Ini layakan kencang atau materi atau sumbangan sesuatu yang bisa dikenakan lah, yang berhubungan sama pakaian atau kulit luar segala macam itu akan lagi laku. Termasuk juga waktu yang bagus untuk jualan kosmetik, perhiasan, barang seni secara online. Walaupun memang bukan secara online, tapi kalau Uranus juga bisa dikatakan misalnya ketemu orang, misalnya kita nih seorang pedagang koleksi makeup apalah, kemudian kita ketemu orang lagi ngobrol, hahaha, tiba-tiba, gue nih lagi dagang ini nih, terus kalian beli sekali penglaris, diterima cuy. Mungkin diterima. Bisa jualan batu juga dong, batu-batu akik. Batu-batu akik gitu kan, lagi ngobrol sama teman, hahaha, setengah jam, tiba-tiba, gue nih ada batu nih sekalian dagang nih, menarik, kalau tertarik nih, agak terjangkau, tenang aja. Langsung kayak jualan spontan di teman-teman nggak ada waktu buat ngeproses, tiba-tiba ya udah beli. Ya udah. Todong aja ya kok ya. Todong langsung jebrek. Kemungkinan diterimanya lebih gede. Atau ada ide lain? Ini loh kok. Aku sih nggak tahu ya. Ini bener apa enggak. Venus itu kan bisa merepresentasikan cinta gitu kan, bukan cinta. Terus Uranus itu kan kebetulan juga planet yang ya keywordnya ada kebebasan dan kebetulan dia setuju. Bisa nggak sih kok tahu aku mengartikannya? Kofifu Aswesos, aku mau ngelamar pacarku. Boleh. Bisa, Saya tiba-tiba, will you be my husband? Will you be my wife? Selesai. Aduh. Ya atau enggak? Ya, oke. Atau misalnya cewek yang, aduh aku apa sih dinikahin? Ya udah sekarang yuk gitu. Iya, bisa gitu. Jadi kayak spontan tiba-tiba, iya gitu loh. Daripada nunggu, aduh kapan sih aku dinikahin pacar aku? Langsung todong di tanggal 12 Juni. Nikah atau putus? Kapan dinikahin mas? Gitu misalnya. Langsung, ya udah sekarang yuk gitu. Iya ini. Pas ditodong balik, akunya nggak siap. Katanya nanya gitu. Pokoknya saset plus jadi. Iya betul. Artinya juga agak hati-hati. Saset diranjang papat jadi. Hati-hati. Yang
bisa gitu, Bisa hati-hati juga, ya, selalu hati-hati. memakai pengaman. Nah, soal memakai pengaman yang dianjurkan secara medis, bukan dianjurkan secara Terus medis. ini kejadiannya tepatnya jam berapa nih kok? Hilalnya muncul jam berapa? Tepatnya mulai ngaco. Tanggal 12 Juni jam 5.49 pagi. Oh. Mulai terjadi begitu jam. Persisnya ya, bener-bener konyolnya itu jam 5.49 pagi. Sebenarnya sih tadi kayak mungkin gue bawanya dengan kesannya bercanda. Tapi ini juga bisa nunjukin kalau memang teman-teman ada program yang sudah menikah, yang pengen program, pengen punya anak, silakan dilakukan jam segitu. Kemungkinan adanya tuh gede. Begitu, beneran. Beneran. Kemungkinan itu gede. Aku aja nyatet tanggalnya loh. Bukan jamnya doang. Salah jamnya doang, salah. Tanggal dan jam. Tanggal dan jam. Soalnya kemungkinan jadinya tuh gede. Gitu. Pas tuh kan pagi-pagi tuh ya kok ya. Sebelum kerja kan. Ya cepet-cepet dikit, segini apa cepet dikit, habis itu udah mandi kerja, saya tiba-tiba 3 bulan kemudian kok saya nggak hamil, kok saya nggak mens ya? Aku anak kecil. Oke, jadi catat jam 5.49 pagi. Iya, itu pada saat yang terkuatnya. Ciwi-ciwi yang mau dilamar pacarnya, ajakin begadang. Jam segitu Ciwi-ciwi yang mau melamar pacarnya, suami istri yang pengen punya anak, atau ciwi-ciwi yang pengen menjebak cowoknya. Menjebak cowok. Ini otaknya kriminal banget sih. Oke, jadi itu tanggal 12 Juni. Berikutnya tanggal berapa nih kok? 13 Juni. Tanggal 13 Juni ada apa tuh kok? Pertama, Merkuri masuk ke Gemini. Nah, ini yang kita bilang tuh berarti sekitar 2 bulan, berarti sekitar 2 mingguan berarti ya, bukan 3 minggu. Merkuri masuk Gemini, komunikasi menjadi lebih cerewet daripada biasanya. Karena dua-duanya nih, Merkuri dan Gemini dua-duanya komunikasi nih ya? Iya, komunikasi, ketemu komunikasi, cerewet, chatting. Kemudian ya mencari tahu semuanya, tapi cenderungnya tuh ini. Cenderungannya secara simbolis, dia pengen cari tahu, cuma belum tentu dia ngerti. Jadi kayak begini, contohnya. Ada misalnya gue pengen belajar cara nari, kayak gimana. Cari tahu dong, blablabla. Setengah jam kemudian cara bikin kopi. Setengah jam kemudian cara masak. Setengah jam kemudian pindah-pindah. Attention span-nya agak-agak pendek. Tapi ketika setelah udah beres nih 1 harian, tanya terus, kemarin kamu ngapain aja? Oke, belajar tadi gue nanya untuk cara narinya, cara buat kopi, cara ini, terus tanya ada inget nggak? Enggak, oke. Nggak ada yang diinget. Oke. Gitulah kira-kira. Jadi attention span-nya tuh pendek banget, mudah lupa. Tapi ini waktu yang baik untuk sosialisasi, terutama sosialisasi yang mungkin tidak baper. Maksudnya gimana tuh? Karena kalau dia kata-katain tetap aja bisa lupa. It's a good time to insult someone. Jadi, tapi bisa nggak sih kok misalnya nih, Mercury enter Gemini, dua-duanya komunikasi, dan ini ada di house 1. Saya tahu kita merasa, ini kok semua orang jadi cerewet ya gitu. Karena emang begitu. Semuanya akan sangat cerewet. Semuanya akan jadi sangat lebih cerewet daripada biasanya. Orang yang pendiam pun tiba-tiba benar curhat gitu. Jadi bagi orang-orang yang nanti tanggal 13 Juni, kenapa sih orang-orang pada sukanya ngomong terus bisik gitu? Karena Merkuri enter ke Gemini dan itu selama 2 minggu. Selama sekitar 2 mingguan. Jadi ya kalau teleponnya tiba-tiba lebih lama daripada biasanya ngobrol terus, nah itu dia. Begitu ya. Kemudian terus ini waktu tepatnya tuh kok. Waktu tepatnya. Nah, ini agak lucu. Waktu tepatnya adalah jam 22.27 atau jam 10.27 malam. 22.27 atau 10.27 malam. Jadi kalau udah masuk jam 10:30 itu terus tahu ada yang nelpon, aku pengen curhat. Pengen curhat ya, udahlah. Sekitar 2 minggu udah siap-siap lah itu lah. Kita bisa mempersiapkan mental ya kok dengan adanya baca tren-tren bulan Juni ini. Iya, betul. Dan terutama ini kan karena Merkuri masuk Gemini ini kan sebenarnya pada waktunya ini kan di house 5 ini ya. Berarti memang ini kayak nunjukin potensinya selama 2 minggu adalah terutama buat teman-teman yang gebet orang, ini adalah waktu yang tepat untuk PDKT dengan cara menjadi pendengar yang baik. Wow. Buat yang jomblo-jomblo, yang single-single, kami sih nggak single, tapi buat yang single-single di sana, itu PDKT dengan cara menjadi pendengar yang baik. Jadi misalnya mancing dikit gebetannya, hari ini ngapain aja, ada masalah apa,
Asap Z. Dan catatannya adalah karena mungkin gebetan itu akan cerita banyak, attention span-nya dijaga biar nggak lupa ya kok. Karena ada kecenderungan mudah lupa nih orangnya tuh. Jadi ingat-ingat dia sukanya apa, suka dibeliin apa, makan apa, catat semuanya. Kalau bisa pakai handsfree, panas pasti handphonenya panas. Pakai handsfree nanti panas. Ini tips yang mau deketin orang. Jadilah pendengar yang baik. Termasuk misalnya juga nggak hanya pacaran sih, nggak hanya gebetan, tapi kalau kita misalnya pengen menawarkan sesuatu, ngeprospek orang untuk misalnya ya project apalah, startup atau gimana, startup atau ide bisnis itu nomor sekian. Nomor satunya dengarkan dulu orang ini. Ketika mendengarkan, kita menjadi pendengar yang baik, apapun yang kita ajukan biasanya lebih mudah diterima. Itu yang penting jadi pendengar yang baik dulu. Oke. Gitu ya. Ini terjadi tadi udah ya berarti ya jam 22.27. Oke, next. Terus tren berikutnya tanggal berapa tuh, Pur? 14 Juni. 14 Juni ada apakah di 14 Juni? Bulan purnama di Sagittarius, saudara-saudara. Ada bulan purnama. Jadi werewolf kan? Oh, tidak. Tapi bulan purnama gini. Sebelumnya secara ini buat teman-teman, bulan purnama ini sih dua skripsi. Tapi bulan purnama, kalau buat teman-teman, bulan purnama itu kan air itu kan bisa naikin air secara magnetnya. Makanya laut kan jadi pasang. Barang kita kan sebagian besar juga 78% terdiri dari air. Dampaknya apa? Tekanan darah kita mungkin lebih tinggi daripada semestinya. Darah kita lebih encer. Implikasinya apa? Buat teman-teman, kalau mau amit-amit misalnya sampai harus operasi, minimal antara tanggal 11, hindarin tanggal 11 sampai tanggal 17. Kurang lebih 3 hari lah dari 14 Juni ini. Berarti sekitar 11 sampai 17. Kalau bisa jangan di tanggal segitu. Kenapa? Ketika kita operasi tanggal segitu, kemungkinan darah kita lebih encer. Jadi secara medis, dokter akan memberikan obat pengental darah. Agak hati-hati di situ. Termasuk misalnya teman-teman kalau mau misalnya operasi plastik atau semacamnya kayak gitu lah, yang operasi yang invasif banget yang sampai mungkin ada menghasilkan darah gitu ya, muka darah, sebisa mungkin jangan tanggal 11 sampai tanggal 17, kurang lebih 3 hari dari 14 Juni. Karena kemungkinan ada darah itu lebih encer keluarnya. Itu agak bahaya sih. Harus hati-hati juga bagi orang-orang yang agak clumsy seperti saya. Jatuh-jatuh. Dan luka-luka, keringnya lama. Oke. Itu agak hati-hati. Sebuah warning. Gitu ya. Tapi bulan purnama sendiri itu adalah keinginan Sagittarius itu kan sebuah zodiak ingin bertualang. Mana-mana gitu. Religius, bisa dengan religius, bisa dikatakan zodiak juga yang cukup spiritual, tapi juga keinginan bertualang. Terlalu optimis juga kadang-kadang. Optimis aja sih optimis, tapi kadang-kadang juga terlalu optimis karena suka euforia. Suka eksplorasi, mudah bosan. Jadi ketika bulan purnama di Sagittarius, jangan heran bawaannya kita selama 1 minggu itu, kurang lebih 3 hari itu, minus, itu kita bawaannya tuh pengen jalan-jalan, pengen eksplorasi, pengen mencari hal baru. Kemudian ya supaya masa lebih mudah bosan daripada semestinya, karena pengen variasi terusan. Ini dampaknya apa? Buat yang kerja mungkin jadi bawaannya pengen traveling, atau mungkin bawaannya pengen ketimbang kerja di kantor, pengen misalnya pengen ada dinas deh, gue pengen ada dinas keluar kota, dinas kemana gitu kan. Yang penting ada jalan-jalannya. Tapi kalau buat yang pacaran, mungkin agak hati-hati di sini. Pengen mencari hal yang baru kan, jadi mudah bosan. Jaga pasangan, jaga hati. Jaga hati dan jaga pasangan ya. Jaga hati, jaga pasangan. Kalau nggak sendiri mungkin pasangannya ya. Begitu. Jadinya cenderungnya tuh lebih kita juga jadi cenderung lebih gombal daripada semestinya. Kemudian juga kecenderungannya mudah bosan, jadi agak hati-hati. Kalau bisa dicegah dengan cara ya bagi yang sudah punya pasangan ya variasi aktivitas lah. Daripada yang selama ini di kamar, kemudian toilet. Misalnya begitu atau di ruang tamu. Aktivitas baca buku. Baca buku ya. Baca koran, betul ada, bisa. Terus kok mau nanya deh, ini Sagittarius kebetulan kan melambangkan ada keyword
religius juga. Berarti maksudnya kalau bulan purnama bagus nggak sih untuk saya meditasi atau apa gitu? Boleh, sangat boleh. Oke. Hanya saja karena Sagittarius itu memang secara arketip, secara simbolis itu ada kalanya tuh positif. Memang positif. Agak hati-hati di bulan purnama jadi over positif. Oke. Jadi ketika pas pada saat meditasi, kalau mendapat inspirasi yang sangat memotivasi, ekspektasinya agak tahan nih, gitu. Bawaannya kita jadi euforia pengen jadi positif terus. Jadi ekspektasinya ketika kita dapat insight dari meditasi ini agak ditahan dulu nih. Itu sih. Tetap dikerjain boleh, tapi ekspektasi ditahan. Agak bisa ada potensi jadi halu nggak kok? Nggak. Halunya terlalu positif. Halu yang positif. Jadi agak ditahan gitu. Halu yang terlalu positif. Oke. Jadi agak ekspektasi dijaga. Kalau buat itu sih kalau buat yang spiritual. Kalau buat yang misalnya orang yang demen-demen trading, saham segala macam, ini juga hati-hati di minggu-minggu ini, di pertengahan Juni ini, karena seringkali ada kemungkinan banyak false positif atau misalnya sinyal-sinyal positif di pasar yang ternyata bohong gitu. Yang ternyata nggak jadi. Bohongnya gitu banget. Misalnya koin ini pengen dibakar supaya nilai naik, well pengen beli, dikira kan bakal naik kan, ternyata tidak. Oke. Itu agak hati-hati. Purnama di Sagittarius itu hilangnya kelihatannya tepatnya pada jam berapa? Tepatnya pas nih jam 18.51 setelah sholat. Oke. Mau abis maghrib mau masuk isya. Nah itu jam 18.51. Ingat 18.51. Yoi. Oke, jadi begitu nih kok bulan purnama di Sagittarius. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Berapa tuh? 16 Juni. 16 Juni 2022. Yaitu kebetulan ada dua nih aku. Ada dua. Apa aja tuh kok? Matahari di Gemini, trine Saturn di Aquarius. Trine tadi udah dijelasin ya. Iya, yang harmoni itu. Intinya gini, ini adalah waktu yang sangat baik untuk fokus ke berbagai proyek yang memang ada deadline-nya atau punya target yang bisa terukur, bukan cuma target dirasa-rasa doang, tapi memang ada target objektifnya. Dan kita cenderung lebih fokus lebih panjang daripada biasanya. Ini untuk selama range 2-3 hari lah. 16 sampai ya 15, 16, 17 lah. Itu kita cenderung akan lebih fokus di situ. Jadi buat teman-teman yang implikasinya tuh buat teman-teman yang punya kerjaan, ada deadline, tanggal segitu bisa lebih fokus. Termasuk misalnya ya kalau rekan kita nanti yang bisnis, bisa fokus. Atau yang barista bisa fokus buat apa. Berlaku buat deadline nikah atau lamaran dong? Enggak ya? Untuk mengerjakan yang dalam konteks kalau memang terukur misalnya budgetnya harus terkumpul tanggal sekian, sebesar sekian untuk biaya bunga, budget buat terkumpul tanggal sekian, sekian untuk biaya WO segala macam itu boleh. Yang penting semua proyek yang ada angkanya. Yang ada angkanya, yang terukurnya. Jadi implikasi seperti itu buat proyek yang terukur, yang kuantitatif, yang terukur. Tapi mungkin kurang bagusnya adalah buat teman-teman yang punya relasi, dalam tanda kutip masih pacaran atau mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin di periode 15, 16, 17 ini pasangan atau kamunya mungkin akan lebih sibuk daripada biasanya untuk kerjaan. Jadi mungkin waktu untuk pasangannya mungkin agak kurang. Kalau pasangannya beda kerjaan ya, beda karir, mungkin akan kurang karena memang lagi fokus dengan dikejar deadline. Begitu. Terus itu satu ya kok. Yang kedua ada apa lagi sih kok? Gemini. Matahari di Gemini, square Neptune di Pisces. Tadi belum jelasin tuh kok, square itu apa sih? Square itu tuh konflik antar dua energi. Berarti kalau Sun square Neptune berarti matahari lagi konflik dengan energi di planet Neptune. Efeknya apa tuh kok kalau matahari di Gemini ini terus square sama Neptune di Pisces? Jadi gini, efeknya adalah Sun di Gemini kan kita kan, apalagi sebenarnya kan tadi kan juga Merkuri kan di Gemini gitu ya. Itu kan perhatian kita kan jangka pendek, tidak panjang lah perhatiannya lah. Akibatnya kita ini itu rentan miskomunikasi. Karena perhatian kita yang pendek, ketika kita lagi ngobrol nih,
Tinggal ngobrol mungkin dapat mungkin ya cuma 15 menit aja lah. Intinya cuma 15 menit, jangan bertele-tele. Karena ketika kita ngomongnya terlalu bertele-tele, yang intinya tuh kita tuh orang tuh suka lupa inti yang kita sampaikan. Jadinya tuh rentan miskomunikasi. Kemudian kita tuh jadi sering ekspektasi ketika kita ngomong orang tuh ngerti. Ternyata enggak. Saking panjangnya. Saking panjangnya. Terus berarti ada resikonya kok. Neptune itu kan bisa juga dijelaskan sebagai visi, inspirasi apa namanya. Terus kalau misalnya di kerjaan, aku mau menyampaikan visi aku ke bos aku gini-gini, itu juga rentan untuk nggak diterima tuh, apa nggak dipahami gitu kan? Iya, rentan tidak dipahami, betul-betul rentan tidak dipahami, apalagi kalau disampaikannya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau mau menyampaikan visi, gimana pun sebisa mungkin kalau di 3 hari ini memang kamu harus presentasi, buatlah singkat, padat, dan jelas. Visi ini juga adalah momentum yang quote unquote tepat sebenarnya untuk berita-berita yang cenderungnya tuh tendensius, cenderung hoax. Kemungkinan tren lagi tinggi nih di 3 hari itu. Karena Neptune di Pisces ini kan sebenarnya kan selain maknanya visi dan misi, apa yang kita impikan, kita kan juga maknanya kan adalah ilusi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya. Kalau di berita misalnya hoax atau misalnya tendensius. Nah, kemungkinan besar selama 3 hari itu memang trennya tuh cenderung adalah berita-berita yang tendensiusnya tuh lebih gede daripada semestinya. Jadi banyak, mungkin siap-siap untuk banyak berita hoax atau berita-berita yang bohong atau berita-berita yang judulnya A, isinya B. Begitulah. Terus ini nih kok, Pisces itu kan juga merepresentasikan intuisi juga, intuisi dan hal-hal yang spiritual juga ya, bisa juga ya. Berarti ada kemungkinan nih kok misalnya apakah yang halu-halu ini akan muncul juga? Yang halu-halu ya akan muncul. Cenderungnya sih muncul. Kenapa? Mereka itu kayak kecenderungannya trennya tuh karena Sandi Gemini kan tren pendek. Nanti bakal ada tren pendek nih. Tren pendek kejadian apa kita nih nggak tahu. Kejadian ini diikutin sama orang-orang spiritual yang halu. Bukan yang spiritual beneran. Tapi spiritual yang istilahnya tuh emang pengen terkenal aja gitu loh. Caranya gimana kalau hal-hal haram hantam gitu kan. Pokoknya caranya gimana di kerjaan aja, nah dia tuh kecenderungannya lah tren seperti itu, dia akan mengendarain hal-hal yang seperti itu. Berarti catatannya jangan mudah tertipu. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya akan apa yang diberitakan, akan apa yang diomongkan oleh pakar-pakarnya. Jadi benar-benar teliti sebelum benar-benar terpercaya. Teliti sebelum ini. Misalnya tahu-tahu di jalan ketemu, kamu adalah anak raja titisan dari mana gitu. Tahu-tahu kamu adalah anak raja titisan sultan. Generasi sekian, dari negara sekian. Itu berarti hati-hati. Paling tidak boleh dengar hati-hati. Harus dicek. Dicerna, cek and recheck. Kemudian check and balance itu adalah kode etik jurnalistik. Betul. Kalau di Muslim tabayun, mencari informasinya, dikonfirmasi. Sama Iko. Iko itu membaca. Membaca juga. Betul. Benar sekali. Jadi tepatnya nih kok jam berapa nih kira-kira? Tepatnya ini gampang. Jam 12 siang. 12.00. 12.00 jam 12 siang. Begitu. Berikutnya ada di tanggal berapa nih kok? 20 Juni 2022. 20 Juni. Ada apa tuh kok 20 Juni tuh? Merkuri di Gemini, sextile Jupiter di Aries. Tadi kita belum jelasin nih kok, sextile itu apa sih? Beda dengan trine, sextile itu kayak energi itu harmoni, tapi perlu sedikit usaha. Kalau trine itu tuh santai wae, tetap datang. Kalau sextile itu mesti ada usaha, meskipun sedikit gitu loh. Kemudian biasa Merkuri di Gemini kita udah tahu, chat, ngobrol-ngobrol, Jupiter di Aries. Itu kan Jupiter di Aries adalah planet yang berkembang. Filosofi itu berkembang, ekspansi untuk suatu inisiatif dan jangka pendek. Intinya gini, momen yang tepat untuk inisiatif mencari kenalan ataupun networking orang-orang yang baru. Gitu. Bisa juga buat yang bener-bener jomblo, desperate,
momen yang tepat buat mencari gebetan. Dicatat, cari gebetan tanggal 20 Juni. 20 Juni, mencari gebetan. Oke. Nah, buat teman-teman, gue tahu nih ada beberapa penonton yang memang dapat ngikutin kelas ted.com. Nah, praktekin tuh ilmu. Praktekin nih. Ya gue nih bukan nentang, praktekin di tanggal 20 Juni. Mau yang hit orang, kelas cinta.com, ya beneran, praktekin, bukan itu praktekin, beneran serius. Kan ini kan ada keyword aset bersama. Gak cuma masalah networking, tapi juga misalnya ngomongin masalah joinan bisnis gimana? Oh, kalau joinan bisnis itu boleh. Jadi pokoknya ada inisiatif untuk mendapat partner bisnis itu boleh, joinan bisnis boleh. Tapi ingat Jupiter di Aries adalah kalau memang bisnis itu adalah peluang bisnis jangka pendek, bukan jangka panjang. Oke, jangka pendek. Jadi lebih ke hit and run. Jadi misalnya lagi ngetren apa, import barang, aku jual di sini. Setelah trennya turun, udah tutup, cari lagi yang lain, masukin lagi, jual lagi. Ya, kayak begitulah yang pendek-pendek lah, yang musiman lah istilahnya. Boleh kayak gitu. Joinan bisnis buat makanan, buat minuman, boleh. Tapi memang trennya itu tren-tren yang pendek. Kalau dulu misalnya kan kita sering dulu tuh kan kopi dalgona. Iya. Es kepal Milo, yang pendek-pendek gitu loh. Dendam tuh aku sama kopi dalgona. Cappuccino cincau. Udah capek, ngocoknya gak bisa juga. Cappuccino cincau. Iya. Yang pendek-pendek yang cuma berapa bulan lah. Iya, yang gitu-gitu boleh. Ada potensi viral terus selesai. Iya. Jadi kalaupun memang mau ambil rekan bisnis, ajung kerjasama itu seperti itu kan. Jadi nggak yang ngomongnya, saya punya bisnis, saya punya ide, saya butuh tambahan dana, tapi bisnis ini kita jalanin dalam waktu 5 bulan atau 6 bulan saja. Nggak lebih. Setelah ini, kalau jalan syukur, kalau nggak kita tutup. Itulah kira-kira. Ya. Tadi kan sudah jam 12 ya. Nah, terus ini kira-kira jam berapa nih kok? Jam 12 tadi kan? Udah jam 12. Iya. Udah. Berikutnya. Attention span-nya saya pendek. Pendek, sudah mulai. Padahal belum tanggalnya nih. Ada rasa-rasa. Udah ada rasa-rasanya ya? Udah ada rasa-rasa. Alah. Kemudian, tanggal 21 ya? Tanggal 21. Matahari masuk Cancer. Iya. Jadi, sun-nya orang yang lahir tanggal 21 Juni ini adalah orang yang zodiak Cancer. Gitu. Tapi, apakah kamu beneran zodiak Cancer? Tetap perlu tahu jam lahirnya. Kita agak sedikit lompat. Kenapa? Karena matahari masuk Cancer di waktu Indonesia bagian barat adalah jam 16.14 sore. Oke, berarti kalau lahirnya sebelum jam 16.14 masih masuk Gemini. Itu dia, hati-hati kawan. Jam 16.14 kawan. Makanya untuk orang-orang yang berada di perbatasan lebih baik ikut Akademi Mahesa Gandari. Nah, soalnya ada banyak nih, gue sering dapat kasus klien kan merasa misalnya zodiakku Cancer karena terakhir tanggal 27 Juni. Tapi jam berapa lahirnya? Jam 9 pagi. Nah, pada waktu itu Cancer, matahari itu masuk Cancer itu sekitar dulu tuh sekitar ada yang sampai jam 1 siang baru masuk Cancer. Ternyata akhirnya jam 9 pagi. Berarti masih masuk Gemini. Nah, disitulah ngomong, pantesan kok nggak cocok mulu ngeliat ramalan zodiak. Ya iya, zodiaknya salah. Terus ada apa nih kok matahari masuk ke Cancer? Nah, intinya gini, Cancer itu adalah zodiak yang berkaitan banget dengan rumah atau kondisi tempat tinggal. Sangat family man, keluargaan banget, gitu ya. Jadi, sun itu kan melambangkan energi fokusnya kita, perhatiannya kita. Perhatian tuh kasih perhatian langsung bersin. Nah, berarti ada yang ngomongin di luar itu siapa, gitu kan ya. Nah, cuma dari situ ini gini, fokusnya selama 1 bulan lah ya, fokusnya kita tuh cenderung lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tempat kita tinggal, kondisi rumah kita, kondisi rumah tangga kita, kondisi keluarga. Cenderung itu kita bekerja tuh untuk keluarga dirinya, fokus di sana. Sama cenderung karena orang-orang dekat kita tuh like keluarga, ya kita cenderung melindungi orang-orang yang dekat di sekitar kita. Begitu, itulah kalau matahari masuk ke Cancer. Selama 1 bulan, orientasinya kemungkinan besar lebih ke entah terima kerjaan atau gimana, orientasinya itu lebih ke keluarga. Family man, family woman, gitu kan, jadi ini banget.
Kalaupun memang buat yang itu kan buat yang kerjaan pun juga kan ke sana. Kalaupun untuk yang nyari pasangan atau nyari pacaran, pacaran juga jadi itu anggap pasangan itu jadi kayak lebih kayak keluarga. Oke. Buat Oh yang enggak gebet, yang mau cari pacar orientasinya buat jadi keluarga. Oh. buat jadi serius boleh. Atau juga bisa juga misalnya kalau yang lagi ngebet orang atau bagi ini udah deket sama orang, kalau buat lebih dekat selama 1 bulan ke depan dari 21 Juni ini deketinlah orang tua. Langsung. Keluarga menerima, lancar sudah semuanya. Pokoknya sasat-sasat lah ya. Saat-saat tiba-tiba jadi. Udah sih. Ini kayaknya tren bulan Juni pokoknya banyak momentum untuk sasat-sasat nih ya. Ya emang semuanya ada. Oh, banyak tren untuk favifuas was. Dari was-was tinggal mau pilihnya kapan. Mau jalan lurus 21 Juni. Oke. Mau jalan kawin lari saat itu. Saat itu. Nah, kemudian masih ada fenomena kedua sih. Iya, fenomena kedua apa tuh? Venus di Taurus, trine Pluto di Capricorn. Oke, kalian tadi dijelasin ya. Dijelasin, cuma tapi ini gini, kita di sekitaran tanggal segini selama ya kurang lebih 1 minggu lah. Lebih tepatnya H-7 dari 27 Juni sampai H+7 karena Pluto ini kan cukup pelan ya. Ada kemungkinan kita ketemu atau kita baru sadar orang yang penting untuk kita. Ada kemungkinan nih H-7 atau sampai H+7 kita ketemu orang yang penting untuk kita dalam konotasi apapun. Buat yang single mungkin pasangan hidup. Buat orang yang sudah menikah atau yang bekerja mungkin rekan bisnis atau sahabat atau relasi atau apapun. Dan kemudian di saat yang sama sangat dianjurkan kita berpakaian sebaik mungkin, serapi mungkin, seenak dilihat mungkin. Karena Venus Taurus kan lebih ke pakaian juga. Ini cenderungnya efeknya ternyata cukup besar. Oke. Berarti ini enggak kok, kalau orang mau skincare boleh. Jadi lebih glowing gitu. Lebih glowing iya, tapi memang dalam arti gini, ketika dia punya ide, ketika dia sedang prospek sesuatu, ketika dia jualan barang atau gimana, ketika dia skincarean, dia penampilan bagus, lebih diterima. Oke, jadi impresinya jadi makin kuat gitu. Impresinya jauh lebih kuat, berkali-kali lipat lebih kuat. Oke. Venus masuk Gemini. Venus masuk Gemini. Oh. Ada apa nih kok Venus masuk Gemini? Ini sekitar 4 mingguan kita akan menjadi lebih tertarik dengan orang-orang yang pintar atau cerdas intelektualnya. Seksi dari sisi kepintaran. Oke. Intelligence is the new sexy. Oke. Begitu. Venus nih kan juga simbol cinta ya, terus Gemini kan simbol komunikasi. Berarti musim-musimnya flirting gitu nggak sih kok? Iya. Tanpa dimaksud flirting, malah dianggapnya flirting. Oke. Berarti ada kemungkinan orang-orang lihat kita, kok kamu flirting padahal enggak? Enggak, iya tuh. Berarti ada kemungkinan salah paham. Ada kemungkinan salah paham situ. Apalagi kalau kitanya pinter. Buat teman-teman yang merasa dirinya cerdas, yang ngomongnya merasa dirinya sangat cerdas, kita nggak usah, kita jujuran aja, yang merasa dirinya cerdas, yang otaknya nyampe, ya hati-hati dalam ngomong. Soalnya kita ngomong apapun akan diartikan flirting. Satu, akan diartikan flirting. Kedua, kalau kita kepinteran, wih cakep ya, langsung orang tuh tertarik kan sebenarnya. Nempel. Hati-hati di situ. Berarti bisa buat catatan orang-orang yang mau PDKT juga ya Pak? Iya. Oke. Kalau fisiknya tidak mendukung, dukunglah dengan otak Anda. Dan gaming Anda. Oke, tepatnya jam berapa nih kok Venus masuk ke Gemini? Pagi. Jam? 7.35 pagi. Kamu udah bangun belum? Udah mandi belum? Udah sarapan? Gitu ya? Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah sarapan belum? Ditambahin lagi, kalau telur katanya ada sekian persen kolesterol, sekian persen protein, sekian persen ini. Pinternya salah. Apa sih so tahu gitu? Pinternya salah. Oke. Jadi segitu aja nih kok Venus masuk Gemini. Lebih ke waktunya buat orang-orang yang intelek untuk punya karismanya gede. Oke. Segitu sih. Jadi bagi orang-orang yang membangun image untuk jadi public speaker juga ya kok ya. MC dan lain-lain. Mungkin bisa dimulai membangun personanya ketika Venus masuk. Iya, tanggal 23 Juni jam 7.35. Jadi kalau mau ngepromoin MC-nya, ngepromoin itu waktu tepat itu. Sangat tepat. Berikutnya ya. Berikutnya nih kok. 27 Juni. Wih, ada apa tuh tanggal 27 Juni? Mars di Aries, sextile Saturn di Aquarius. Sextile tadi udah dijelasin ya. Intinya, kalau kita melakukan inisiatif
dampaknya tuh yang kecil aja, dampaknya ternyata gede banget. Oke. Jadi cenderungnya gini, akan ada kejadian selama beberapa hari ini, H-2 dan H+2, kita ngomong dikit aja, opini publik tuh bisa berubah. Oke. Jadi agak hati-hati nih. Kalau kita kalau ngomong dikitnya kita ngomong sedikit itu dalam arti itu positif, image publik juga positif. Oke. Tapi kalau kita slip lidah sedikit aja, image publik juga langsung berubahnya ampun-ampunan. Oke, jadi bagi yang punya sosmed hati-hati tuh ya. Hati-hati selama ya kurang lebih 4 hari lah. 4 hari. Ya 26, 25, 26, 27, 28, 29. Oke. Itu hari-hari hati-hati di sosmed. Mau coba viral, silahkan. Mau inisiatif viral, silahkan. Tapi hati-hati, slip lidah dikit, atau ada yang jelek dikit, langsung image-nya berubah. Dari yang semula tuh udah tinggi banget, hancuran banget. Oke. Tapi bisa jadi ini juga nggak sih, kalau misalnya aku ingin membuat Boleh. boleh ya? Kalau Karena memang selama ini belum ada image, terus pengen buat sesuatu yang kontroversi supaya dikenal seperti itu, boleh. untuk membelokkan opini publik. Boleh, ya. Yang justru yang agak hati-hati itu kalau kita sudah kebentuk image-nya A, tiba-tiba slip lidah sehingga jatuh, itu yang agak-agak hati-hati. Jadi bisa juga untuk mulai membangun persona dan lebih mudah membelokkan opini publik. Betul, boleh. Cari followers dengan kontroversi juga boleh. bagus ya. Termasuk misalnya orang-orang yang kemungkinan besar sih ini, kalau dari kayak gini sih kemungkinan besar akan ada potensi orang-orang selebgram baru yang muncul dengan cara sengaja viral. Oke. Jadi gitu. Jadi dicatat nih ya. Yang sengaja viral. Gituin, sengajain. Kan itu udah belum ya jamnya kok? Jamnya gampang kok. Jam 12 siang. 12 siang. Jam 12 siang gampang ini. Nah sekarang yang terakhir ya, 29 Juni karena fenomenanya ada banyak. Oke, 29 Juni ada apa aja nih kok? Banyak banget kayaknya nih. Ada 4, bulan baru di Cancer. Bulan baru di Cancer, oke. Intinya, waktu yang tepat untuk melakukan apapun, tujuannya untuk orang yang kita sayang sih. Untuk keluarga, untuk sahabat, orang yang dekat sama kita, waktu yang tepat untuk ngelakuin itu. Oke. Itu yang pertama. Itu sebenarnya tuh kayak gitu doang sih. Kalau new moon di Cancer itu kayak gitu doang. Waktu yang tepat buat ini. Kemudian Neptune retrograde mulai di Pisces. Oke. Ngapain tuh kalau Neptune retrograde di Pisces? Kalau Neptune retrograde ini kan lebih kayak jadinya tuh visinya tuh jadi nggak jalan. Visinya tuh kebalik jadi mandek gitu loh. Oke. Tapi sebagai ininya karena visi atau impiannya tidak terwujud, jadinya tuh malah cenderung ke halu. Makanya kalau kita ngeliat ini akan selama berapa bulan? Sekitar 4-5 bulan. Intinya gini, berbagai tipu daya dan fantasi yang ngarah ke halu relatif akan lebih tinggi nih. Oke. Semua yang halu-halu, yang tinggi-tinggi, harta negara dari mana, kemudian titisan raja dari mana, empire, bla bla bla. Terus tapi ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya nih buat para content creator atau orang-orang yang berkesenian atau writer, karena Neptune retrograde di Pisces itu intuisi dan visinya jadi kayak kena writer's block gitu loh kok? Iya, dapat. Oke. Writer's block bener. Jadi kalau pengen buat program-program yang berkaitan dengan seni, mungkin tantangannya tuh bukan dari cara ngerjainnya, tapi idenya apa? Idenya apa? Buat content creator tuh hati-hati ya, harus dibikin idenya dari sekarang. Iya, idenya tuh apa? Matahari di Cancer, square Jupiter di Aries. Ngapain tuh kalau matahari di Cancer, square Jupiter di Aries? Jadi Jupiter di Aries ini kan sebenarnya kan kayak keinginan untuk ekspansi, keinginan untuk berkembang. Kita punya target, kita punya ide. Seringkali ketika matahari di Cancer, square Jupiter di Aries tanggal 29 Juni ini, ide tersebut mungkin justru yang menghalangi adalah orang dekat kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kemungkinan besar sih bukan karena idenya nggak bagus, tapi mungkin misalnya karena mereka khawatir konsekuensinya seperti apa, mereka khawatir kamu nggak bisa menjalankan dengan baik. Jadi memang secepat mungkin itu ada solusinya deh, karena ini adalah momen dimana kamu punya ide sebenarnya bagus, tapi mungkin keluarga atau orang dekat mungkin kurang setuju. Atau mungkin bisa ini nggak, karena mungkin bertentangan dengan prinsip keluarga. Kalau di sini sih ngeliatnya sih bukan karena prinsip keluarga, tapi karena semata-mata keluarga khawatir ketika kamu menjalankan itu dampaknya apa.
care aja ya Iya, berarti ya. lebih care aja sih. Lebih ke care. Jadi PR-nya adalah untuk benar-benar meyakinkan keluarga bahwa Betul. this is okay, this is fine, I'm fine, I have the plan B and the blah Ya. gitu ya Kok ya. Plan B sampai plan Z. Oke. Oke, terus apalagi nih Kok tanggal 29 Juni nih banyak banget nih ya. Nah, yang terakhir, Venus di Gemini, sextile Jupiter di Aries. Nah, jadi kita ini loh, Venus di Gemini ini kan, ya baik lagi kan, Venus ini kan juga planet berhubungan sama derma, Iya. sumbang. Sextile, ada harmoni Jupiter di Aries, inisiatif untuk berkembang gitu ya. Manfaatnya apa? Ada kecenderungan kita tuh memberikan sesuatu ke orang-orang yang memuji kita. Agak hati-hati nih. Oh, gampang Cenderungnya kemakan rayuan ya Kok ya. gampang kemakan rayuan. Jadi ketika misalnya dari datang, ketika orang belanja, diskon sekian persen kok kalau udah beli, harganya murah kok kalau beli dua, lebih murah beli dua daripada beli satu. Impulsifnya di situ. Itu kayaknya kalau aku nggak harus 29 Juni sih Kok. Kalau Ya. aku biasa. Sama misalnya yang sebenarnya sih itu yang paling contoh yang paling ringannya, misalnya impulsif belanja kan tawaran gitu. Tapi yang contoh yang agak ininya mungkin yang agak ekstrimnya mungkin kita dipuji-puji terus kita dipuji sama teman-teman, terus sama teman itu tiba-tiba sorry kok kan udah sukses nih, udah berhasil, udah ini segala macam. Saya lagi nggak ada duit, boleh pinjam nggak sekian juta. Jadi dipuji dulu, habis itu pinjam duit. Oke, hati-hati ya Kok Jadi ya. agak hati-hati, misalnya nanti ada kemungkinan, ada potensi orang-orang yang minta bantuan ke kamu itu bermula dengan cara kamu dipuji-puji dulu. Apakah itu boleh dibantu? Boleh, tapi sesuai budget. Iya. Jangan sampai ketika kita menyumbang seorang, keuangan kita sendiri juga jadinya molet-marit. Wah, Intinya PR-nya adalah perhatikan pengeluaran. perhatikan teman-teman. Pokoknya udah dibagi-bagi lah ya. Udah bagi-bagi. Catat-catat ini sekian buat apa, sekian buat apa. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya mau minjemin orang, ada nggak budget buat itu gitu? Iya, ada atau enggaknya. Intinya sih berbuat baik boleh, berderma boleh, nyumbang boleh, tapi sesuai dengan kondisi keuanganmu. Nah, Begitu. tapi ini tadi udah belum sih Kak jam berapanya nih? Jamnya di momen yang sama itu jamnya tuh persis jam 14.55. 14.55 tuh. Jam 3 kurang 5. Oke. Jam 3 sore kurang 5 menit. Terus itu momennya tuh. Di tren bulan Juni ini? Yoi, sudah selesai. Begini uraiannya. Banyak. Harus dicatat. Kalau nggak dicatat nggak apa-apa. Tinggal di playback. Tinggal di playback lagi. Mohon di playback lagi. Lumayan. AdSense. Betul. Iklan tengah. Bagi yang memprospek orang untuk bisnis, memprospek orang untuk jadi gebetan, pacar, melamar anak orang yang tidak disetujui dan lain-lain, bisa dicatat tanggal-tanggal dan jam-jamnya tadi. Betul, ada tuh waktunya. Ada waktunya. Bukan nggak bisa. Jadi semua hal itu mungkin ya kok? Sangat mungkin. Asal melihat waktunya. Asal melihat waktunya supaya meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ini adalah definisi mencari waktu yang tepat. Ya. Jadi kalau misalnya nih pacar kamu nanya, aku dilamar kapan tuh? Nanyanya ke Kofudo. Waktu yang tepat gitu ya. Jadi segitu aja nih kok. Segitu untuk aja pelayan tren-tren di bulan Juni ada apa aja, efeknya seperti apa aja gitu. Betul. Tapi aku penasaran nih kok, kan banyak nih di luar sana orang-orang yang skeptikal gitu. Masa kalau posisi planet aja bisa ngaruh ke kita gitu? Kok punya jawabannya nggak? Jawaban saya sederhana. Jawaban gue sederhana sih. Nonton ini, lihat aja pada saat tanggalnya. Langsung ditantangin ya. Jadi kalau kejadian, kalau ada sesuatu yang sesuai, ingat like, komen, dan share, dan subscribe. Kalau benar, ya dong, fair-fairan dong. Betul. Kita ngomong begini, kejadian kemungkinan begini-gini potensinya. Kalau memang ternyata benar, dan ternyata terjadi, ya udah. Like, comment, share, subscribe. Kalau aku sih nggak mau nanya-nanya ya, karena udah sering mengalami diwanti-wanti sama Kofudo dan kejadian. Jadi udah dah, nggak mau mempertanyakan lagi. Jangan dipertanyain. Ya pokoknya kalau udah tahu sesuatu akan terjadi, ya kita cegah seini mungkin supaya tidak terjadi. Kalau memang yang skeptis ya udah nggak apa-apa, dengar aja dulu, catat dulu. Nanti kalau ingat ternyata benar ya udah like, comment, share, dan subscribe. Intinya sih yang baik-baik dijadikan pelajaran gitu ya. Yang mungkin kurang bagus mungkin dicegah dulu sebenarnya. Jadi sudah tahu lah. Jadi reminder gitu ya kok. Oke.
Itu aja nih kok. Iya. Sekian untuk horoskop di bulan Juni 2022. Nantikan horoskop berikutnya di bulan Juli. Gitu ya. Ada Kofudo Dan saya sendiri. Siapa? namanya siapa? Kok dia lupa nama? Gita. Gita ya. Bener nih kita nih. Bener. Oke. Sampai Sampai jumpa di sesi horoskop berikutnya. Thank you semuanya.